Ini udah habis kertasnya. Bagaimana pendapat Ustaz tentang PKI? PKI komunis, komunis tak bertuhan. Dia mengambil pemikiran Karl Marx. Orang yang mengambil Karl Marx, nama pemikirnya Marxisme. Marxis orang Rusia. Kata dia tak ada itu Tuhan. Tuhan itu bullshit, omong kosong kata dia. Bagaimana caranya kita mencegah kebangkitan PKI dan tersebarnya ajaran komunis? Kita bangkitkan balik Islam. Komunis pernah bangkit di Yaman. Habib Umar bin Hafiz termasuk korban komunis. Ulama-ulama ditangkap, disakiti, disiksa mereka di Yaman. Para habaib Hadramaut itu disiksa oleh komunis. Pernah berkuasa Yaman Utara, Yaman Selatan. Alhamdulillah tumbang. Maka bangkitkan balik pengajian-pengajian, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran. Buat pengajian, anak-anak muda, remaja, bangkitkan. Sekolah-sekolah, ini macam SMP, tetap pengajian. Kantor-kantor buat kajian bersilabus, kajian fikih, kajian akidah, kajian tafsir, kajian hadis untuk melawan. Karena kalau tidak dia masuk. Ustaz, apa hukumnya mendengar lagu metal tapi liriknya Islami? Mau metal, mau R&B, mau rap, mau apapun, yang penting kalau maknanya baik ya baik, kalau maknanya tak baik ya tak baik. Lagu R&B ada mengajak solat, lagu happy, lagu, tapi kalau lagu mengajak mati, ada lagu 70 lagu, kalau kita dengar lagu itu bawaan kita mau mati langsung, bunuh diri. Kalau didengar lagu itu dari atas menara masjid langsung lompat ke bawah. Nah, ini tak boleh. Ada lagu mengajak berkelahi, kucing garong. Ada lagu mengajak berzina, cinta satu malam. Entah. Tapi lagu mengingatkan pada Palestina boleh. Uyununa ilaiki tarhalu kulla yaum. Uyununa ilaiki tarhalu kulla yaum. Mata kami setiap hari melihat engkau wahai Palestina. Taduru fi arwiqatil ma'abid. Palestina yang berada di tengah rumah-rumah ibadah yang indah. Baik syairnya, luar biasa. Li ajliki ya madinatas salah usalli. Untukmu wahai Palestina, kotanya ibadah, aku bermunajat kepada Allah. Apa salah? Ustaz, bagaimana cara kami untuk menangkal paham komunis yang sudah mulai bangkit lagi di Indonesia? Bangkitkan paham kita, bangkitkan paham kita, hilang paham orang. Bangkitkan cap bango, hilang kecap ABC, kecap. Nanti kalau tidak ada, orang akan bangkit. Sekolah-sekolah buat pengajian hari pagi Jumat, terus undang Dr. Muhardi Muhammad Saleh, Dr. Saidul Amin, Dr. Mustafa Umar, terus ustaz-ustaz panggil. Kami tak maulah undang LCMA, tak apa-apa, enggak. Panggil anak-anak muda. Kemarin ketika dipanggil Ustaz Anan Attaki, Ustaz anak-anak muda itu, Ustaz tua sama Ustaz anak muda beda cara pakai sorban. Ustaz orang tua sorbannya di belakang, Ustaz anak muda sorbannya di depan. Saya pakai di depan, udah tua Ustaz, saya pakai bang. Mohon doanya agar saya lulus tes untuk menjadi hakim pengadilan tinggi umum negeri. Kita doakan. Wala hajatan, nanti di akhir majelis kita berdoa kepada Allah supaya anak-anak kita ini jadi hakim. Kalian yang mau jadi pengacara, lanjutkan SHMH, walaupun itu hukum Belanda tak apa-apa, karena kalian nanti yang bisa membela tanah ulayat yang digarap oleh orang-orang kafir, tanah-tanah Ninik Mama yang digarap oleh Ninik Mama itu sendiri menggarapnya. Ustaz, apa hukumnya mendownload aplikasi bajakan tapi aplikasi yang originalnya punya orang kafir? Ada namanya urf sudah menjadi halayak umum, memang semua dunia sudah memakainya. Itu tak apa-apa dipakai. Tapi kalau dia hanya sebagian, maka merugikan orang banyak, walaupun orang kafir tak boleh. Karena ketika Nabi meninggal bajunya tergadai. Apakah karena bajunya tergadai semua orang kafir lalu ditarik sahabat, ambil bajunya, jangan bayar? Tidak, tetap dibayar. Baju Nabi tergadai di tangan orang kafir tetap dibayar, walaupun Nabi, walaupun ini orang kafir tetap dibayar. Tak boleh kita zalim orang kafir. Orang kafir harbi boleh, kafir zimmi yang baik-baik tak boleh.
Ustaz, apakah kentut saat sholat ambil wuduk lagi? Ya, baik berbunyi maupun tak berbunyi. Tapi kalau hanya terngiang-ngiang di telinga, kau sudah kentut, kau sudah kentut, kau sudah kentut, la yansarif, jangan batalkan sholatmu hatta tasma'a sautan aw tatajida rihan, sampai kau dengar suara atau kau cium bau. Jangan kau batalkan sholatmu kalau cuma mengigau-ngigau sampai kau dengar suara atau kau cium bau, karena ada tak bersuara tapi baunya luar biasa. Karena saya pernah mendengar satu hadis kalau kentut saat sholat tak batal. Hadis apa tuh? Mana ada itu? Tak betul, hadis palsu. Siapa yang membuat? Orang tukang kentut lah. Apa hukum main video game? Apa hukum main video game? Mazhab Hanafi mengharamkan dadu. Tak boleh main dadu. Kenapa? Dua. Pertama, mubazir waktu. Yang kedua, melalaikan sholat. Nah, game online ni, Ustaz tak pernah main game online, tak sempat lagi main game online. Ustaz, kami mau nikah lagi semenjak ibu meninggal. Bagus, baik. Datuk saya hidup sampai tua, nenek saya meninggal. Yang menikahkan datuk saya itu emak saya. Dia aku sendiri yang mencarikan mak tiriku. Sekarang banyak orang kalau maknya meninggal, ayahnya disuruhnya sebatang kara. Ayah, mak sudah mati, ayah tak usah nikah lagi. Masalah ayah mau kemana silakan, mau terbang ke Surabaya, mau terbang ke Medan, mau terbang ke Jakarta silakan. Kata ayahnya, kalian terbangku saja kalian pikirkan, kemana aku hinggap kalian pikirkan. Kami melarangnya Pak Ustaz, usianya 70 tahun. Kami anak-anaknya sanggup memelihara dia. Bukan masalah memelihara, dia mau berbagi cerita, kita tak bisa diajak cerita, tak nyambung. Dia mau cerita kepada orang yang bisa mendengar dia. Jangan kita sangka bahwa orang 70 sudah tak perlu cerita lagi. Banyak orang dianggapnya orang ini jenazah. Dia ini manusia. Nikahkan dia, cari orang yang sesuai. Jangan pula nikahkan sama anak 17 tahun. Apakah kami berdosa melarangnya? Berdosa melarang dia. Di Sulawesi ada orang kaya umur 90 tahun membangun masjid lebih dari 60. Orang kaya, bininya muda. Artinya siapa yang banyak bangun masjid boleh berbini muda. Nah, tapi kok masjid tak selesai-selesai, tak usah. Pak Ustaz, apa yang harus saya lakukan ketika orang tua saya bertengkar sampai terdengar oleh tetangga? Jangan orang tua itu diceramahi. Jangan balik dari sini panggil ayah, panggil emak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah kalian berkelahi, hai kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah. Karena kita ini tak pernah tua di depan orang tua kita. Kita ini tetaplah anak bayi yang baru pandai berjalan, baru pandai tengkurak, baru pandai telungkup di depan emak ayah kita. Kita cari orang lain yang cakapnya dia dengar, nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, sahabat kerabat dia, yang kira-kira cakapnya dia dengar. Dia tetap manusia. Ada orang yang dia dengar cakapnya cakap kita, tapi pakai lidah orang lain untuk masuk ke hati dia. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi orang tuamu untuk selamanya. Pandai juga Pak Ustaz. Iyalah. Apa hukum istri membentak suami? Suaminya penakut. Kalau suaminya tegas, mana dia berani? Ini dari awal sudah salah setting ini. Dan minta cerai karena suaminya membela ibunya ketika istri menjelekkannya, dan suaminya itu baru saja di PHK selang 2 minggu. Ibu istri bawa anaknya karena anaknya minta cerai. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau menyebabkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang surga di bawah tapak kaki ibu, tapi kalau dia memaksamu untuk buat dosa, kamu tak boleh patuh. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau mereka memaksamu untuk berbuat yang tak diridhai Allah, maka jangan kau patuh. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi jangan kau lawan, tetap bergaul dengan baik. Adapun bini sampai membentak suami, tak betul, nusus, durhaka. Saya mau nanya Ustaz, ada saya baca di hadis qudsi ditulis dalam dada ada qalbu, dalam qalbu ada fuad, dalam fuad ada syaraf, dalam syaraf ada sir, dalam sir ada aku. Bukan hadis qudsi, ini ungkapan ulama tasawuf, bukan hadis qudsi.
Man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu. Bukan hadis qudsi, bukan hadis Nabi. Jangan campur adukkan antara hadis dengan fatwa ulama. Jangan campurkan antara hadis dengan kata-kata hikmah. An-nazafatu minal iman, dia bilang hadis. Itu kata-kata yang ditulis di samping WC. Dalam dirimu ada qalb, jantung sebesar. Dalam qalb itu ada fuad. Yang masih berbolak-balik namanya qalb. Yang lebih halus daripada qalb namanya fuad. Makanya yang menengok Allah itu dalam Quran, ma kadzabal fuad. Fuad. Ma kadzabal fuadu ma ra'a, ketika Isra Mi'raj. Nah, tapi jangan katakan Allah berada di dalam. Allah itu jauh tak berjarak, dekat tak bersentuh. Allah itu tak bisa dipakaikan dengan satu kalimat. Tak bisa kata-kata terlalu miskin untuk mensifati Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dimanapun kau berada, dia selalu bersama dengan engkau. Apa hubungannya akidah, syariah, ibadah? Saya yakin bahwa Allah menengok saya walaupun saya dalam WC. Akidah, keyakinan. Ibadah mana? Buah dari akidah itu adalah ibadah. Karena saya tahu dia menengok saya, maka saya pun solat tak menengok kemana-mana. Karena saya tahu dia menengok saya. Ihsan namanya. Anta'budallaha ka'annaka tarah. Kau beribadah Allah seakan-akan kau menengok dia. Fa illam takun tarah, kalau kau tak bisa menengok dia, fa innahu yarak, dia menengok engkau. Kamera CCTV berada di lokal Anda. Jangan macam-macam waktu ujian, semuanya menunduk. Kenapa? Karena dia sedang merasa ditengok oleh CCTV. Yang menengok engkau bukan CCTV, yang menengok engkau adalah dia. Siapa dia? La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Dia tak mengantuk, dia tak tidur. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersamamu dimanapun kau berada. Ma dhannuka bitsnaini, kalau kau berdua sama kawanmu, sama adikmu, sama istrimu. Wallahu thalithuhuma, maka kau bertiga ada Allah. Tolong doakan Ustaz, besok saudara saya mau ikut tes dokter spesialis. Satu mau jadi hakim, satu mau jadi dokter. Hebat-hebat orang Islam. Kalaulah orang Islam jadi dokter, yang satu jadi hakim, maka insya Allah akan bangkitlah Islam di masa akan datang. Apa hukumnya kalau azan tak berwudu? Azannya sah, karena tak disyaratkan wudu. Tidak macam solat. Kalau solat tak berwudu tak sah. Azan tak berwudu sah, tapi afdalnya berwudu. Berwudu dulu baru azan. Afdal. Jangan satukan antara sah tak sah dengan afdal tak afdal. Kalau solat, berapa ukuran antara kaki kanan dan kaki kiri? Sebahu. Sebahu. Jangan sampai lebih lebar kaki daripada bahu. Karena bahu menyentuh bahu, kaki menyentuh kaki. Kalau kaki saya menyentuh kaki terlalu lebar, macam mana bahu mau menyentuh? Itu kan sama dengan mobil Bigfoot. Bigfoot yang lebih besar bannya daripada spionnya. Spion kecil, ban besar. Nah, ini sama, sejengkal, agak sejengkal atau sejengkal setengah. Bahu dengan bahu tak masalah bersentuh, karena ada kain. Kaki sama kaki ini ada sebagian orang geli ketika disentuh kakinya. Kalau kaki saya disentuh orang sekali, saya diam aja. Saya termasuk yang tak sensitif, disentuhnya diam aja. Tapi ketika dia gini-gini, kalau sholat nanti di samping saya, kalau mau sentuh kaki saya, sentuh aja. Sentuhnya gini-gini kan. Saya seorang pemimpin, tapi saya tak bisa tersinggung dan pantang ketinggalan apa-apanya melalui saya dulu. Apakah saya sombong Pak Ustaz? Musyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Musyawarahkan. Saya ketua masjid. Tapi kalau sampai mereka sebar undangan tak ada tanda tangan situ, marah saya. Bukan saya sombong, ini kan tertib administrasi. Kalian mau buat acara apa nih? Buat acara ini Pak Ustaz. Kenapa tak minta tanda tangan saya? Ustaz terbang-terbang aja tak pernah ada, cemana katanya. Nah, telepon lah, SMS. SMS tak dibalas, telepon tak diangkat. Itu Siti Badriah tuh. Ustaz kalau membunuh cicak harus sekali pukul Ustaz. Tapi Ustaz kalau membunuhnya sampai hancur, apakah hukumnya berpahala? Berpahala. Ditabraknya cicak itu pakai mobil, tak bersisa sama sekali, hancur. Hadis tentang membunuh cicak sahih Bukhari tentang membunuh cicak. Kenapa dia dibunuh? Karena dia ikut meniup-niup api waktu membakar Nabi Ibrahim. Sedangkan burung membawa air memadamkan. Kenapa kau padamkan dengan setetes? Memangnya padam api Ibrahim? Tidak, aku tahu setetes ini tak padam. Tapi aku hanya nanti kalau ditanya Allah, apa yang kau lakukan waktu Ibrahim dibakar? Aku ikut memadam. Apa yang kau lakukan waktu kemarin terjadi Rohingya? Aku menyumbang. Memangnya sumbangan kau itu bisa menyelesaikan masalah? Tidak, aku tahu duitku itu tak menyelesaikan masalah. Karena yang kumasukkan kemarin pun cuma 2.000 perak.
tapi aku paling tidak bisa menjawab ketika ditanya Allah, apa yang kau lakukan? Aku nyumbang. Oh, udahlah menyumbang. Tidak, ngomong pula di internet, ini bukan masalah agama, ini kan masalah minyak. Kepalanya orang udah bersimbah darah di sana, bilang pula bukan masalah agama. Paus Franciscus sudah mengeluarkan statement, mereka teraniaya karena keyakinan mereka, kata Paus Franciscus menggantikan Benedictus. Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah mengalir terus. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang berbuat baik falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang membuat yang tak baik falahu wizruha, dia dapat dosanya. Wa wizru man amila biha, dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng teng, habis di belangkung malaikat, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang. Rasakanlah tuh, rasakan. Bagaimana hukum dalam Islam apabila ada masjid yang mana arah kiblatnya tak mengikuti penetapan yang telah dibuat oleh tim dari Kementerian Agama? Apakah salat yang dilaksanakan imam dan jamaah? Masalah ini ikhtilaf. Dua pendapat. Pendapat yang satu mengatakan mesti diikuti. Pendapat kedua, almarhum yang sudah meninggal, Profesor Dr. Ali Mustafa Yaakob, dia termasuk yang berbeda pendapat dalam masalah ini. Kata dia asal sudah menghadap dah lah itu. Asal sudah menghadap ke arah kiblat cukup, kata Profesor Dr. Ali Mustafa Yaakob dari Komisi Fatwa MUI Pusat. Sedangkan pendapat yang kedua mesti diukur. Ustaz condong kemana? Saya ikut yang LBHR, Lembaga Badan Hisab Ruqyat Kementerian Agama. Panggil dari Kanwil, datang kemari, hadirkan Pak RT, Pak RW, alim ulama, ciri pandai, tokoh masyarakat, duduk bersama, ikut arah ini. Dah, supaya jangan kelai-kelai. Kartu merah. Saya sholat ikut imam, imamnya sopnya miring, jadi saya pun ikut miring. Yang makmum lain tidak. Apakah sholat saya tidak sah? Ju'ilal imamu liyutamihi, imam diangkat untuk diikuti. Kalau mengikut pendapat hadis ini, maka kita ikut imam. Kalau miring, miring semua. Kalau tak miring semua. Mengikut imam. Menurut pendapat saya Pak Ustaz, tak perlulah detail betul harus 23 derajat, pokoknya asal menghadap matahari mati udah cukup tuh. Iya, kalau tak jauh, kalau sampai jauh 1000 km tuh. Dari Pekanbaru ke Madinah, dari Pekanbaru ke Makkah 9000 km, maka sedikit saja. Kalau sampai 1 derajat sudah berapa jauhnya. Itu kalau terlalu ke kiri, ke Somalia dia sholat. Kalau terlalu ke kanan, ke Mesir. Makanya ulahnya macam Fir'aun, asyik menyembah Fir'aun. Maka ke kiri ke Mesir, ke kanan ke Somalia, Djibouti, harus tepat. Berusaha gitu. Sekarang kan ada alat, ikuti alat, ikuti musyawarah, jangan sampai kelahi gara-gara. Kalau orang azan, lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, 5 harakat bacaannya. Itu dalam bacaan tajwid baca ayat Quran. Kalau azan, hayya 'alas shalah, sampai habis putus nafas. Jangan pula sakratul maut gara-gara itu. Bantailah. Makanya buat nanti lomba azan dalam rangka menyambut 1 Muharram, lomba azan. Saya biar suara tak bagus gini pernah juara azan antar MDA. Ada piala di rumah, juara azan pernah, juara jadi imam pernah, juara baca doa pernah, juara baca doa pertama kali, juara baca doa kunut dengan artinya. Itu luar biasa pengaruhnya ke kita, bangkit semangat, pede. Anak-anak kita juara azan. Nanti setelah dia jadi kepala dinas, kepala kantor, kepala badan, kepala tak kepala, jadi bupati, dia jadi wali kota, ditengoknya tak ada orang azan, dia tidak canggung, langsung dihidupkan mikrofon, dia azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang di kantin, siapa yang azan? Pak Wali, apa kan? Penting. Sekarang enggak, yang azan tak siapa. Allahu Akbar. Kata setan ini serius apa tidak ini?
Aku kalau serius aku cabut, kata dia. Kalau cuman geladi tak usah lah, kata dia. Pak Ustaz, apa hukum minjam uang di bank? Riba. Ustaz pernah minjam di bank? Tak pernah. Sekali pun tak pernah. Nah, Ustaz kan karena tak punya SK. Ada SK saya di rumah, saya PNS, ada SK, tak pernah pakai. Jadi Ustaz beli mobil dari mana? Pinjam sama mak saya, pinjaman lunak tanpa bunga. Tentang hadis Nabi membelah bulan, apa benar Nabi membelah bulan? Setelah diperiksa, ternyata bulan itu pernah terbelah. NASA, Badan Antariksa Amerika, bulan bulat, ada lembah keliling yang dalamnya sama membulat. Ternyata bulan pernah terbelah. Itu yang disebut dalam Quran. Apa bunyi ayatnya? Iqtarabatis sa'atu wanshaqqal qamar. Hari kiamat sudah dekat dan bulan pernah terbelah, menyatu balik. Nah, ini tentang masalah bulan terbelah. Adalah seorang dikasihnya lah Quran bahasa Inggris ke kawannya. My friend, yes, I give you a gift. Aku kasih kau hadiah Quran by English translation, Quran bagai bahasa Inggris. Ketika dia balik ke rumah, takdirkan Allah, pas terbukanya tentang surat Al-Qamar. Iqtarabatis sa'atu wanshaqqal qamar. Hari kiamat sudah dekat dan bulan pernah terbelah. Pas dia tonton acara Amerika NASA menceritakan bahwa di bulan kelilingnya terbelah. Akhirnya hanya karena satu ayat itu dia, dari mana ini? Muhammad punya kerja. Muhammad kok bisa tahu? Dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Disebutkan oleh Harun Yahya, pakar mukjizat Al-Quran dari Turki. Begitu Allah ngasih hidayah. Nanti orang akan masuk Islam gara-gara menengok mukjizat ilmiah yang ada dalam Al-Quran. Mohon penjelasan tentang hadis Nabi bagi menceritakan aib orang lain menggunjing, apakah termasuk dosa besar? Ya, kalau ada orang cerita-cerita aib, pergi majelis lain, jangan bergabung sama itu. Seberapa besar ancamannya Pak Ustaz? Dosanya berpindah. Dosa orang itu pindah ke kita, pahala kita pindah ke dia. Nanti di akhirat, ayuhibbu ahadukum, surat Al-Hujurat ayat 10 sampai 12. Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarituh. Kalian makan bangkai saudara kalian, udahlah pahala kita habis, dosa dia berpindah, kita makan pula bangkai. Nauzubillah. Sekarang banyak ibu-ibu melahirkan anak dengan cara sesar. Bagaimana jika si ibu meninggal dalam keadaan melahirkan anaknya yang sesar? Apakah masih langsung dibalas surga? Mati syahid. Setahu saya meninggal dalam keadaan melahirkan normal. Kalau kata dokter ini tak bisa normal, sudah 24 jam tak juga keluar, kalau dilanjutkan nanti dia mati sesar. Mati dia sangat sesar, mati syahid. Yang tak boleh itu ibu-ibu yang mau enak aja, sakit sikit sesar bang. Melahirkan anak dulu orang bersimbah darah, sekarang enggak, macam buang ingus saja lahir. Ibu kalau tak melahirkan dia sakit, kurang kasih sayang, hubungan emosional. Saya tadi baru dikirim orang foto, orang sedang nunggu pesawat di airport, diletakkannya anaknya di bawah, dia asyik main HP. Kenapa? Tak ada rasa kasih sayang. Kasih sayang datang karena perjuangan. Anak orang kaya, mobil tak dicuci, ditabrak-tabrakannya. Kenapa? Dia tak berjuang mendapatkannya. Tapi anak orang susah, bukan main. Belum dia mandi, udah dimandikannya mobil itu dulu. Kenapa bapak sayang betul? Ini perjuangannya luar biasa. Tahu tak? 5 tahun tak bayar zakat baru bisa beli ini. Pak Ustaz, di rumah saya ada tasbih dan kain hitam yang bertuliskan nama Allah dan Nabi Muhammad dengan ayat. Dulu itu pemberian dari seorang tukang obat alternatif. Dan katanya, mau bilang dukun aja payah betul. Benar tuh Pak Ustaz, dukun. Balik dari sini bakar. Ada dikasihnya keris, bakar. Ada dikasihnya jampi-jampi, bakar. Karena dia sudah meletakkan jin-jin di situ. Jin ini terbagi dua, satu jin qarin. Ketika saya lahir ada jin yang menyertai saya. Mati saya nanti jin itu tetap hidup. Kalau ada orang kerasukan di sini pakai suara saya, itu jin qarin saya. Tapi ada jin yang tak jelas, namanya jin nonjok. Keliaran di warung-warung, di mal-mal. Nah, itulah yang diambil oleh dukun tadi. Diambilnya, diorganisirnya, nah, itulah yang dijualnya, diletakkannya. Tolonglah Pak Dukun, jaga rumah kami nih. Ya, dibayar. Dimasukkannya ke cincin. Nah, masukkan. Kalau kau pakai ini nanti kau berwibawa, orang menjadi segan. Nah, itu dia.
Pak Ustadz, saya seorang ketua RT, di tempat saya ada gelanggang permainan. Saya tak tahu itu judi apa tidak, tapi yang main orang-orang kaya. Saya mendapat uang tiap bulan, tapi saya tak mau menggunakannya untuk keperluan saya. Sebaiknya saya kemanakan uang ini? Man ra'a minkum mungkaran, siapa yang menengok kemungkaran falyughayyirhu biyadihi, rubah dengan tangan. Tak sanggup Pak RT, Pak RW, tak sanggup Pak RW, Pak Kadus, Pak Kades, Pak Lurah, tak sanggup juga Pak Camat, tak sanggup juga Pak Wali Kota, tak sanggup juga Pak Bupati, tak sanggup juga Pak Gubernur, tak sanggup juga Pak Menteri, tak sanggup Pak Presiden. Falyughayyirhu biyadihi, dengan kekuasaan. Fa lam yastati, kalau tak sanggup, fa bilisani, dengan lidah. Tak sanggup dengan lidah, fa biqalbi, dengan hati. Jangan ikut. Duit haram tak bisa pakai sedekah. Selanjutnya santunan anak yatim. Duit mana nih? Duit judi, tak bisa. Tak bisa membasuh kain dengan air kencing. Ibu lagi ngapain ibu? Nyuci Pak Ustaz. Nyuci apa? Nyuci kain. Pakai apa? Air kencing. Tak bisa. Anfiqu berinfaklah min thayyibat, yang baik-baik. Innallaha thayyibun, Allah maha baik. La yaqbalu illa thayyiban, Allah tak menerima kecuali yang baik-baik. Apa hukumnya kredit mobil, motor, elektronik? Jika haram, kredit seperti apa yang boleh? Tengok baik-baik. Ini ceritanya agak panjang sedikit. Ini bank syariah, ini dealer mobil, ini orang yang mau beli mobil. Sekarang dia datang ke bank konvensional. Assalamualaikum bank konvensional. Selamat pagi Bapak. Dia tak mau pergi assalamualaikum. Selamat pagi, saya mau minjam duit, mau beli mobil. Berapa? 200. Nih 200, bayar 220 ya. Riba, duit dengan duit riba. Bank syariah sama aja tuh Pak Ustaz. Bedanya di sana masuknya pakai assalamualaikum, akadnya pakai bismillah. Ini orang jahil bin bahlul bin goblok. Datanglah kawan saya ke bank syariah. Assalamualaikum bank syariah. Waalaikumsalam. Saya mau pinjam duit. Untuk apa Pak? Beli mobil. Kami tidak melayani peminjaman uang karena ini riba Pak. Mobilnya mobil apa Pak? Mobil merek ini. Berapa? 200 juta. Mobil itu kami beli Pak. Dibeli mereka lah mobil itu, cash. Sekarang mobil menjadi milik dia. Barulah si pembeli membeli mobil itu dengan cara cicil. Jadi akadnya bukan uang dengan uang, tapi uang dengan barang. Perhatikan akadnya baik-baik. Maka akadnya uang dengan barang. Pernahkah sahabat Nabi dulu membeli barang secara cicil? Ya, buka kitab Sahih Bukhari. Apa yang mereka beli? Barirah. Barirah itu apa? Orang. Karena zaman dulu bisa membeli budak. Dibelinya budak namanya Barirah, dicicilnya berapa lama? 9 tahun baru lunas. Lunas 9 tahun dengan cara cicil. Buka hadisnya. Kami tak punya bukunya, sudah saya tuliskan. Somat Moroko kredit enter. Tengok. Barang dengan uang boleh, barang dengan uang boleh, uang dengan uang riba. Apa hukum mengambil milik orang lain secara kebiasaan tak terlalu bernilai baginya? Contoh ngambil Pepsodent, habis diambil punya orang. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan. Ya. Saya duduk di lounge tempat sebelum naik pesawat untuk menunggu pesawat di Cengkareng. Pas duduk sama yang ngantar, Ustadz kalau mau minum makan silakan. Oh nggak enak lah saya makan sendiri. Bapak minum juga, ayo kita makan sekalian. Saya nggak ada hak Pak Ustadz. Tiket pesawat kan tiket Ustadz. Padahal kalau dia mau ngambil tak ada orang melarang, karena dia situ. Lama saya itu diam. Masih ada orang sekarang masih takut makan syubhat. Dia petugas di situ. Bapak kan petugas di sini. Saya petugas hanya untuk ngontrol Pak Ustadz. Kalau saya makan itu bukan punya hak saya Pak Ustadz. Masih ada orang-orang bersih sekarang. Ini Pepsodent kan malu betul masuk neraka gara-gara Pepsodent. Kalau masuk neraka gara-gara sedan Terrano, Nissan masih bangga. Kau masuk neraka kenapa? Pas nanti sampai di neraka masuk kenapa? Inilah gara-gara Pepsodent aku masuk. Apa hukumnya menerima bantuan dari non muslim untuk pembangunan rumah ibadah seperti masjid, musola, bahkan pesantren? Kalau tak ada berada takkan tempuah besarang rendah.
burung tempua sarangnya nun di atas pokok kelapa, tapi kalau sudah musim padi turun dia ke bawah. Kenapa? Karena dia mau mengambil padi biar dekat. Tak paham kami Pak Ustaz. Pilkada turunlah dia kemana-mana mengasih apa, bos sorban. Kalau duduk saya dekat Haritanu, yakin pula orang dia ustaz daripada saya. Muka dia putih bersih, awak hitam buruk. Dia bersorban hijau, awak tak bersorban. Jangan pilih orang kafir, jangan ambil hadiah orang kafir. Nabi pernah menerima hadiah orang kafir, Raja Mukaukis. Mas bro, saat itu Nabi sebagai penguasa diberikan hadiah oleh orang sama-sama penguasa, tak ada unsur politis. Diambil Nabi hadiah madu asal, diminum Nabi, boleh. Itu dalil boleh kita menerima hadiah dari kawan kita. Ini bukan begitu kasusnya. Dia mau minta coblos, nanti akan ada umpan balik. Apalagi orang kita prinsipnya kalau sudah mulut berisi air susah nak bercakap. Kalau mulut berisi air susah bercakap. Maka dari tadi saya tak minum air, susah bercakap. Mohon penjelasan tentang hadis ini Pak Ustaz. Lisalasati ayam min kulli syahr wasani, ini kalau mengutip hadis jangan langsung enter. Ketika dienter susunan hadisnya kacau balau. Ketika hadis Arab langsung kursornya pindah ke kanan, nanti setelah enter baru kursor pindah ke kiri untuk Latin. Ini hadisnya kacau balau nih. Bunyi hadisnya yang sahih, wasani khalili, khalili ausani khalili, orang yang paling sayang kepada aku sedang berwasiat kepada aku. Yang bercakap ni Abu Hurairah, yang dimaksudnya orang yang paling sayang sama dia adalah Nabi Muhammad SAW, supaya aku jangan sampai meninggalkan tiga hatta amuta, sampai aku mati. Apa dia? Yang pertama adalah li salasati ayyam min kulli syahr, puasa 3 hari setiap bulan. Yang kedua, sholatud duha, melaksanakan salat duha. Yang ketiga, wa naumin ala witrin, sebelum tidur malam salat witir. Pulang dari sini ambil wudu, salat witir. Usolli sunnatal witri salasa raka'atin lillahi ta'ala. Habis itu tidur. Bagus salat witir sebelum tidur. Abu Hurairah, sahabat Nabi yang salat witir sebelum tidur 2, Abu Hurairah sama Abu Bakar. Itu yang ada dalam hadis. Mana dalilnya? Nih, yang Abu Bakar, Nabi tanya Abu Bakar, ya Abu Bakarin mata tutiru, Abu Bakar, kapan kau salat witir? Ba'dal atamah, habis isya sebelum tidur salat witir. Manfaat salat witir sebelum tidur, kita tidur dalam keadaan suci. Dulu mak kita nasihati kita sebelum tidur, cuci kaki, cuci tangan, makan obat cacing. Jangan lagi begitu. Tempel hadis ini dinding. Nah, sebelum tidur kau salat witir dulu. Bagus. Nanti malam tahajud aja, tak witir lagi. Karena tak boleh witir dalam semalam 2 kali. La witrani, tak boleh 2 kali witir dalam semalam. Puasa 3 hari dalam sebulan, 13, 14, 15 ayamul baid. Ternyata ketika matahari dengan bulan peredarannya itu berpengaruh kepada laut, pasang surut, berpengaruh juga pada kelembaban tubuh kita. Kelembabannya tinggi pada saat 13, 14, 15, maka dikurangkan makan minum, sehat. Maka puasa bagus 13, 14, 15 secara medis. Cari dokter-dokter yang Islam. Bayangkan kalau anak bapak ibu kuliah fakultas kedokteran, dia jelaskan tentang ini, orang percaya. Kalau saya yang jelaskan, tahiyun tidak Ustaz. Bukannya paham dokter bilaunya kuliah kedokteran. Nah, itulah pentingnya sekarang integrated kurikulum, integrasi kurikulum. Sekarang ada dokter tak paham hadis, ada paham hadis tapi tak paham dokter. Anak ibu paham dokter, paham hadis. Yang lebih parah, udah tahu dokter tak pula tahu hadis. Nah, lalu kemudian salat duha jangan sampai tinggal. Lalu kemudian salat witir sebelum tidur malam. Baik. Tapi ibu-ibu yang sudah terbiasa, saya Pak Ustaz tidurnya wudu tidur, nanti malam saya tahajud baru witir. Bagus, tak salah. Witir pilihannya 2, ba'dal atamah, setelah isya mau tidur malam, atau nanti malam ditutup setelah tahajud. Dua-duanya baik. Ala hazinnya